Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIPMSD, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuka Hudini dengan NIM 0701118232840 dari kelas T Indralaya, program studi administrasi publik. Jadi, pada video ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh dari kasus hukum pidana, perdata, agama maupun TUN. Di mana di sini saya mengambil salah satu contoh dari kasus hukum agama. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja masuk pada pembahasan kasusnya lebih mendalam. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com, di mana artikel beritanya ini berjudul Mengenal Lia Eden yang mengaku mendapat wahyu dari Malaikat Jibril. Nah, jadi berdasarkan artikel yang diterbitkan di Jakarta oleh Kompas.com, jadi perempuan tadi itu bernama Lia Aminuddin atau lebih dikenal sebagai Lia Eden, yang dimana dikabarkan meninggal dunia pada Jumat tanggal 9 April 2021. Nah, berita duka ini disampaikan oleh akun Instagram bernama Kabar Sejuk, di mana akun Instagram ini milik Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, seperti yang telah dilansir oleh Kompas TV. Lia Eden atau Lia Aminuddin ini yang sejak tahun 1965 meyakini terus menerima bimbingan dari Malaikat Jibril yang telah meninggal pada Jumat lalu pada tanggal 9 April 2021. Tulis Kabar Sejuk Minggu 11 April 2021. Lia ini meninggal di usia yang ke-73 tahun. Nah, jika kasus tadi kita lihat dan kita gunakan dengan analisis 5W dan 1H, maka dapat kita jabarkan pada analisis pertama, yaitu di analisis SWOT atau apa yang terjadi. Nah, jadi pada kasus ini, Lia Eden atau nama aslinya yaitu Lia Aminuddin adalah seorang wanita yang mengklaim bahwa dirinya itu menerima wahyu langsung dari Malaikat Jibril. Nah, wahyu ini itu dianggap sebagai wahyu baru, yang dimana menyarankan agar dirinya ini menjadi seorang nabi perempuan dan menyebarkan ajaran-ajaran baru yang telah ia terima atau yang telah ia peroleh. Nah, kasus ini tuh mulai mencuat ke publik ketika Lia Eden ini mendirikan sebuah kelompok keagamaan yang dikenal dengan nama Eden atau sekte Lia Eden. Nah, ajaran tersebut mencampurkan beberapa konsep-konsep dari agama yang ada ya atau agama yang mayoritas ada di Indonesia. Salah satunya yaitu oleh agama Islam sendiri, dengan ajaran-ajaran yang diakui sebagian sesat oleh banyak pihak, termasuk sebagian oleh para ulama besar yang ada di Indonesia. Yang kedua, jika kasus ini kita lihat dengan analisis atau analisis kedua atau siapa yang terlibat, maka dalam kasus ini itu ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada Lia Eden sendiri atau Lia Aminuddin, yang di sini ia sebagai pemimpin kelompok dan juga orang yang mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Yang kedua itu ada pihak dari anggota kelompok Eden sendiri atau mereka yang mengikuti ajaran Lia Eden dan mendukung klaim wahyu yang telah ia terima. Dan yang ketiga itu ada pihak berwenang. Pihak berwenang di sini termasuk polisi dan jaksa yang memproses kasus ini serta hakim yang memberikan putusan. Yang ketiga, jika kita lihat dari analisis where atau di mana terjadinya. Jadi kasus ini itu berlangsung di Jakarta, tepatnya di kediaman Lia Eden atau tempat Lia Eden sendiri serta komunitasnya yang menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu jika kita lihat dengan analisis when atau kapan kasusnya terjadi. Nah, jadi kasus Lia Eden ini terjadi atau mulai mencuat pertama kali ke publik itu pada tahun 1997. Pada tahun 2006, ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penodaan agama. Yang kelima, jika kita lihat dengan analisis why atau mengapa bisa terjadi, jadi kasus ini itu
dimulai dengan seorang Lee Aiden ini yang dimana mengklaim dirinya itu menerima wahyu ilahi dan merasa bahwa ia itu memiliki misi menyampaikan pesan kepada umat manusia. Namun, keberadaannya ini dianggap menyesatkan oleh masyarakat dan otoritas agama setempat karena menganggap bahwa klaimnya tersebut adalah melecehkan ajaran agama yang sah dan yang ada di Indonesia. Nah, dia ini kemudian ternyata merilis sebuah buku yang dimana berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir, yang isinya itu berisi tentang mengenai aliran yang telah ia alami. Lalu ini juga mengimani reinkarnasi dari ajaran Hindu. Mengklaim juga bahwa dirinya itu sebagai titisan dari Bunda Maria dan menyatakan bahwasanya putranya yang bernama Ahmad Mukti itu sebagai Yesus Kristus. Nah, beberapa ajaran Salamullah yang ia ajarkan juga antara lain yaitu adanya sholat dalam dua bahasa, dianggapnya itu sah. Yang kedua yaitu mengkonsumsi, mohon maaf, babi itu dianggapnya halal. Dan yang ketiga, mengadakan ritual pensucian diri seperti mengundur kepala, membakar tubuh, dan sebagainya. Cuma itu, dia ini juga menerapkan sejumlah ajaran agama Buddha, seperti meditasi dan memahat patung. Baru pada pertengahan 2000, dia mendeklarasikan agama baru yang bernama Salamullah sebagai penyatuan dari semua agama yang telah ia pelajari. Yang keenam yaitu jika kita lihat dengan analisis how atau bagaimana prosesnya. Jadi proses ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan klaim dan ajaran dari pria ini. Nah, setelah penyelidikan dilakukan, ia itu ternyata didakwa melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Barang buktinya juga ditemukan berupa rekaman pernyataan, dokumen ajaran dan juga kesaksian dari tokoh masyarakat, serta pengikutnya digunakan dalam proses persidangan. Namanya ini juga ditangkap pada 28 Desember 2005 di kediamannya di Jalan Mahoni, RT 005 RW 08 Bungur, Senen, Jakarta Pusat atas dugaan penodaan agama. Nah, kami menahan karena memiliki cukup bukti sehubungan dengan tindakan yang dia lakukan dengan cara menyebarkan ajaran agama yang tidak benar, kata Direktur Research Kriminal Umum Kepolisian Daerah atau Polda Metropolitan Jaya Komisaris Besar Muhammad Jailani. Dilansir dari Harian Kompas edisi Jumat 30 Desember 2005. Nah, dakwaannya itu terdiri atas yang pertama dakwaan ke-1, Eden ini didakwa di depan umum melanggar pasal 156A dan 157 yang menyatakan bahwa perbuatannya itu bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, diperoleh analisis dari putusan hakim, di mana analisis putusan hakim ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu ada putusan, yang kedua berdasarkan barang bukti, yang ketiga perspektif hukum positif, dan yang keempat perspektif HAM. Nah, dari poin pertama atau dari putusan ini dijelaskan bahwa Ali Aiden ini diperoleh dakwaan pertama yang ternyata itu tidak terbukti berdasarkan pada pasal 156A junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya itu ada dakwaan kedua yang berdasarkan pasal 157 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sedangkan dakwaan ketiga itu berdasarkan pasal 335 ayat 1 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya itu ada poin kedua berdasarkan barang bukti. Jadi berdasarkan barang bukti yang telah diperoleh, putusan hakim ini bisa dikatakan tepat karena secara hukum. Yang pertama itu barang buktinya itu menunjukkan bahwa Lee Eden ini menyebarkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama mayoritas di Indonesia. Yang kedua, buktinya juga berupa kesaksian para pihak yang menguatkan bahwa adanya keresahan di masyarakat akibat aktivitas dari Lee Eden dan sektenya ini. Yang ketiga yaitu dari poin perspektif hukum positif. Nah, jika kita lihat dalam konteks hukum Indonesia, pasal 156A KUHP ini melarang penodaan agama.
Jadi bisa dikatakan bahwasanya putusan hakim ini sudah dikatakan sejalan dengan upaya demi menjaga ketertiban umum dan harmoni antar umat beragama di Indonesia. Yang keempat itu ada poin perspektif HAM. Nah, jika dilihat dari sudut pandang kebebasan beragama, kasus ini ternyata masih memunculkan perdebatan. Karena pertama, pendukung kebebasan beragama mungkin menilai bahwa putusan ini tuh membatasi hak seseorang dalam mengekspresikan keyakinan bagi spiritualnya. Yang kedua, ternyata hukum Indonesia juga lebih menitikberatkan pada menjaga stabilitas sosial seperti yang kita ketahui dibandingkan melindungi ekspresi dari individu secara mutlak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya dari analisis putusan hakim ini sudah kita katakan tepat jika kita lihat dari kacamata hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, karena barang bukti juga serta kesaksian ini juga bisa kita sebutkan itu sudah mendukung dakwaan ini. Namun, jika kita lihat dari perspektif kebebasan beragama, kasus ini masih terbilang menjadi refleksi atas tantangan dan menyeimbangkan antara hak individu dan norma sosial dalam masyarakat plural. Di mana atas kasus ini Muhyiddin ini didakwa atas dakwaan pertama yang di mana dia ternyata tidak terbukti didasarkan pada pasal 158 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP dan pada dakwaan kedua itu didasarkan pada pasal 197 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang ketiga, dakwaan ketiga itu berdasarkan pasal 335 ayat 1 contoh pada pasal 65 ayat 1 KUHP. Jadi pada akhirnya Muhyiddin ini menjalani masa hukumannya sesuai vonis dari pengadilan yang telah ditetapkan oleh putusan hakim. Dia juga dibebaskan pada 30 Oktober tahun 2007. Akan tetapi, ternyata Muhyiddin ini kembali ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Desember 2008 karena ia ternyata telah melakukan kasus serupa atau kesalahan yang sama. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.